Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Putri Stianingsih, NIM 2410800220 dari Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai diferensial fungsi sederhana beserta penerapannya di bidang ekonomi dan konsep diferensial fungsi majemuk dan penerapannya di bidang ekonomi pula. Materi pertama yaitu diferensial. Diferensial atau turunan yaitu sebuah fungsi yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut pendiferensian atau diferensiasi, yang pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Selanjutnya yaitu materi kaidah diferensiasi. Kaidah pertama yaitu diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya yaitu Y sama dengan 5, di mana 5 merupakan konstanta. Maka dy per dx sama dengan 0. Kaidah berikutnya yaitu diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan N dikali X pangkat N-1. Contohnya yaitu Y sama dengan X pangkat 3. Sesuai dengan rumus dy per dx tadi, maka menjadi dy per dx sama dengan 3x pangkat 3-1 sama dengan 3x pangkat 2. Selanjutnya yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K dikali V, di mana V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan K dikali dv per dx. Contohnya yaitu Y sama dengan 5x pangkat 3, di mana dy per dx sama dengan 5 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 5 dikali 3 menjadi 15 x pangkat 2. Selanjutnya yaitu diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Dirumuskan dengan jika Y sama dengan U plus minus V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx. Maka dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Contohnya yaitu Y sama dengan 4x pangkat 2 plus x pangkat 3. Yang pertama kita mencari U dulu. U sama dengan 4x pangkat 2, maka du per dx itu 4x pangkat 2 nya ini diturunkan menjadi 4 kali 2, 8, jadi 8x. 2 nya itu dikurangi 1 menjadikan jadi 1, jadi nggak perlu ditulis. Jadi hasilnya itu hanya 8x. Selanjutnya mencari V. V sama dengan x pangkat 3. Maka dv per dx sama dengan di depannya x itu ada angka 1, walaupun nggak ditulis, jadi 1 dikali 3 sama dengan 3 x pangkat 2.
Intinya pangkatnya itu dikurangi 1 kalau turunan. Maka dj per dx sama dengan du per dx plus dv per dx menjadi 8x plus 3x pangkat 2. Selanjutnya, penerapan diferensial fungsi sederhana di bidang ekonomi. Penerapan pertama ada materi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan ID sama dengan VP, maka elastisitas permintaannya dirumuskan dengan eta D sama dengan turunan HD terhadap P dikali P per HD, di mana eta D ini melambangkan elastisitas permintaan dan turunan HD terhadap P itu menunjukkan perubahan jumlah barang yang diminta HD akibat perubahan harga P. P di sini simbol harga barang dan HD simbol jumlah barang yang diminta, di mana turunan HD terhadap P tak lain adalah I aksen D atau F aksen P. Selanjutnya yaitu permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis apabila eta D lebih besar dari 1. Selanjutnya, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastis uniter jika eta D sama dengan 1. Dan permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika eta D kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Selanjutnya yaitu contoh. 1. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan HD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga pasar atau P sama dengan 5. Jadi dapat dijawab dengan HD sama dengan 25 min 3P. Maka I aksen D ini rumusnya ya, intinya tuh min 3P2 itu diturunkan menjadi min 3 kali 2 kan min 6, jadi min 6P. Selanjutnya dengan rumus eta D sama dengan ini, maka min 6P dikali P per 25 min 3P sama dengan min 6 P nya kan 5 kan, jadi min 6 kali 5 dikali 5 per 25 min 75. Seterusnya ini tuh jawabannya negatif 3, tapi dikarenakan elastik maka hasilnya itu positif atau 3. Yang berarti pada harga 5 jika harga naik sebesar 1%, maka permintaan suatu barang akan turun sebesar 3%. Selanjutnya ada elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan
jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan QS sama dengan FP, maka elastisitas penawarannya yaitu eta S turunan QS terhadap P dikali P per QS, di mana turunan QS terhadap P tak lain adalah Q aksen S atau F aksen P. Selanjutnya yaitu penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta S lebih dari 1, dan penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter jika eta S sama dengan 1, dan penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik jika eta S kurang dari 1. Selanjutnya, barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Contohnya, fungsi penawaran akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QA sama dengan negatif 200 plus 7P kuadrat. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat harga pasar atau P sama dengan 10. Dapat dijawab dengan QA sama dengan min 200 plus 7P. Maka 7P-nya itu diturunkan menjadi 7 kali 2 itu 14. Jadi 14P. Dirumuskan dengan ini, rumus eta S ini, jadi sama dengan 14P dikali P per min 200 ditambah 7P kuadrat. Maka 14 dikali P-nya tadi kan 10, jadi 14 kali 10 dikali 10 per min 200 plus 700 sama dengan hasilnya 2,8. Jadi itu elastik. Yang artinya pada harga 10, jika harga naik sebesar 1%, maka penawaran suatu barang akan naik sebesar 2,8%. Materi selanjutnya yaitu konsep diferensial fungsi majemuk. Apa sih itu diferensial parsial? Di sini itu membahas tentang variabel independen, variabel dependen. Jadi variabel independen dan dependen itu beda ya guys. Di sini tuh variabel independen suatu fungsi tidak hanya dipengaruhi oleh suatu variabel independen atau fungsi sederhana, melainkan dapat juga dipengaruhi oleh beberapa variabel independen fungsi majemuk. Selanjutnya, suatu variabel ekonomi tidak hanya ditentukan oleh suatu variabel ekonomi lainnya, melainkan oleh banyak variabel. Sebuah fungsi yang memiliki satu jenis variabel independen memiliki satu macam turunan, sedangkan fungsi yang memiliki lebih dari satu jenis variabel independen memiliki lebih dari satu macam turunan pula. Selanjutnya, jika sebuah fungsi memiliki n macam variabel independen, maka akan memiliki n macam turunan pula. Ini ada rumusnya, yaitu jika Y sama dengan V X, Z, maka turunan Y terhadap X dirumuskan Fx X, Z sama dengan delta Y per delta X. Sedangkan turunan Y terhadap Z dirumuskan dengan
Fz x z sama dengan delta Y per delta Z. Sedangkan turunan total dirumuskan dengan dy per delta Y per delta X dikali dx plus delta Y per dz dikali dz. Kok dz sih? Delta masih delta Z. Selanjutnya rumus jika P sama dengan F HRS, maka turunan P terhadap H sama dengan Fx, di mana XRS sama dengan dP per dx. Sedangkan turunan P terhadap R atau VR, FR, X RS sama dengan dP per dr. Dan turunan P terhadap S dirumuskan dengan Vs XRS sama dengan dP per dx. Dan turunan total dirumuskan dengan dP per dP sama dengan dP per dx kali dx plus dP per dr dikali dr plus dP per ds dikali ds. Selanjutnya ada penerapan diferensial fungsi majemuk di bidang ekonomi. Penerapan pertama ada permintaan marginal. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dengan perkataan lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka HDA sama dengan FPA dan PB, dan HDB sama dengan VPA PB. Derivatif pertama dari HDA dan HDA adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya, di mana delta HDA per delta PA adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA, dan seterusnya bisa dilihat langsung di sini. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan parsial. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal tersebut, dapat dihitung elastisitas parsialnya. Dalam hal ini terdapat dua macam permintaan. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga barang tersebut. Dengan rumusnya seperti ini, seperti garis yang elastisitas harga permintaan itu. Dan elastisitas permintaan kedua ada elastisitas silang permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga barang lain, dan dirumuskan seperti ini pula. Jika eta AB dan eta BA keduanya bernilai negatif, untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan B adalah komplementer atau saling melengkapi. Dan jika eta AB dan eta BA keduanya bersifat positif, untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan B adalah kompetitif atau substitutif atau saling menggantikan. Selanjutnya materi utilitas marginal parsial. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen itu tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang saja tentunya, tetapi mengonsumsi bermacam-macam barang. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U, dan barang-barang yang dikonsumsi dilambangkan dengan H1,
dimana I sama dengan bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka fungsi utilitas dapat dituliskan dengan notasi U sama dengan F buka kurang H1, H2, H3 dan seterusnya. Seandainya untuk penyederhanaan konsumen hanya mengkonsumsi 2 macam barang, X dan Y, maka utilitasnya dirumuskan dengan U sama dengan V dikali XY. Selanjutnya ada materi keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi itu terjadi pada persinggungan kurva indiferensi dengan garis anggaran atau disebut dengan budget line. Apa sih itu budget line atau garis anggaran? Jadi ini tuh mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang berkenaan dengan harganya masing-masing dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen sebesar M dan harga barang X dan Y adalah PX dan PY per unit, maka persamaan budget line dapat dijelaskan dengan M sama dengan X dikali PX plus Y dikali PX. Tingkat kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum dapat dicari dengan metode Lagrange dengan fungsi utilitas U sama dengan F V dikali X Y dimaksimumkan terhadap fungsi anggaran M sama dengan X kali PX plus Y dikali PY. Baik, sekian. Terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.